Halo amigos parantos kumhada mangos, balik lagi sama Mimin nih Gayakin Movie yang akan membawakan serial Magi Labyrinth of Magic part yang kedua, yang kali ini akan menceritakan petualangan Aladin bersama klan Koga. Bagaimanakah keseruannya? Daripada penasaran, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dimulai oleh Aladin yang tersadar di sebuah tenda bersama seorang nenek, di mana nenek itu bisa melihat kupu-kupu sihir seperti Aladin yang ia sebut dengan Rook. Yang katanya Rook merupakan rumah dari jiwa dan tercipta dari jiwa orang-orang yang telah mati. Aladin berkata Rook merupakan sumber kekuatannya yang membantu Aladin bisa menggunakan sihir, hingga perbincangan keduanya terpotong oleh seorang gadis bernama Toya yang membawa kabar jika tim pengintai dari kelompok mereka udah kembali ke klan mereka yang bernama klan Koga. Mereka pun menyambut kedatangan tim pengintai yang dipimpin oleh seorang pria bernama Dolge, di mana tim inilah yang sebelumnya nggak sengaja menemukan tubuh Aladin yang terkapar dan membawanya ke desa. Aladin lalu berkata jika ia ingin kembali ke kota Kisan yang si nenek bilang jarak dari desa mereka ke kota itu sekitar 2 minggu menaiki kereta kuda. Malam harinya si nenek menjelaskan jika semua penduduk klan Koga merupakan saudara yang udah hidup bersama selama ratusan tahun, membuat Aladin sedih dan mengingat masa lalu karena ternyata Aladin ini nggak punya keluarga. Yang Ugo bilang Aladin adalah seorang makhluk yang unik. Namun si nenek bilang klan Koga udah menganggap Aladin sebagai bagian dari keluarga mereka. Tanpa mereka sadari, klan Koga saat itu sedang diawasi oleh sekelompok prajurit yang membawa bendera bertuliskan Kou. Keesokan harinya Aladin yang mencoba menaiki seekor kuda malah terbawa dan gak bisa mengendalikan kuda tersebut, membuat Dolge berusaha menyelamatkannya, namun gak diduga ada seorang wanita yang datang menyelamatkan sang magi lebih dulu. Sang wanita lalu mengenalkan dirinya yang bernama Ren Hakue, di mana ia merupakan anak ketiga dari Kaisar Kou, dan ia datang untuk menjalin hubungan diplomatis dengan klan Koga karena menurut rumor di zaman dulu raja dari klan Koga punya kekuatan yang bisa menyaingi iblis. Sayangnya itu hanya masa lalu karena kini klan Koga udah melemah dan jadi sasaran pencarian budak. Karena itu Kou menawarkan kerjasama untuk melindungi klan Koga dengan syarat klan Koga harus bergabung dengan kekaisaran Kou. Karena Kou punya cita-cita menyatukan seluruh kerajaan menjadi satu di bawah kepemimpinan mereka. Toya mencoba menyambut kedatangan Ren dengan menyuguhkan minuman, namun pengawalnya yang bernama Ryosei malah mendorong gadis itu dan mengancam para penduduk harus mau bergabung dengan kekaisaran Kou. Dolge yang marah mencoba menyerang, namun seorang pengawal lagi bisa menahannya dan mengingatkan Dolge jika menyerang mereka itu sama saja menyatakan perang. Hingga akhirnya Ren dan kedua pengawalnya pun pergi dari klan Koga. Malam harinya Ren yang sedang sendiri di tendanya tiba-tiba didatangi Aladin yang pergi ke perkemahan Kou menggunakan sorban terbangnya. Aladin meminta Ren gak menghabisi siapapun dari klan Koga apapun yang terjadi, membuat Ren setuju jika ia gak akan membunuh atau menyakiti siapapun, karena ia hanya ingin membuat seluruh dunia bersatu di bawah kekuatannya sendiri. Aladin tahu Ren bicara jujur karena ia bisa melihat Rook di sekitar tubuh gadis itu dan kemudian kembali ke klan Koga. Namun saat Aladin pergi, gadis-gadis dari klan Koga ternyata udah diculik oleh seseorang, membuat Dolge dan tim pengintai berusaha mengejar para penculik tersebut. Dolge dan tim pengintai berhasil mengejar para tentara Kou yang jahat. Tim pengintai pun akhirnya berhasil membawa kembali para gadis sambil berkata mereka nggak membunuh siapapun dari pihak Kou untuk menghindari perang. Si nenek memutuskan jika mereka akan bergabung dengan kekaisaran Kou karena sebelumnya Aladin udah bercerita jika Ren berjanji nggak akan membunuh siapapun. Setelah mereka bersantui, sang nenek berkata ia akan pergi ke kamar mandi, namun dalam perjalanan nenek itu dipanah oleh seseorang untuk memancing kemarahan dari klan Koga. Nggak lama Aladin dan klan Koga menemukan tubuh si nenek yang terluka parah, namun ia masih bisa bertahan hidup. Karena itulah Aladin dengan cepat membawa si nenek ke desa menggunakan Ugo. Keesokan harinya ternyata nggak cuma si nenek yang dipanah oleh orang misterius, karena prajurit yang semalam menculik para gadis juga udah dipanah seseorang dan tubuhnya dikirim ke benteng prajurit Kou menggunakan kuda.
Di sini terlihat sekali jika ada orang yang ingin mengadu domba pasukan Kou dengan klan Koga. Beruntung Ren masih berkepala dingin dan bilang ia akan menyelidiki dulu kebenarannya. Walau Ryosei memaksa untuk menyerang sambil berkata jika Ren hanyalah anak kaisar dari kerajaan Kou yang sebelumnya, dan ia cuma beruntung karena kaisar yang sekarang berlaku baik dan tetap mengizinkan gadis itu tetap berada di kerajaan. Ren tetap bersikeras ingin menyelidiki kasus itu terlebih dahulu, walau sebagai gantinya Ryosei meminta gadis itu memberikan kepemimpinan pasukan Kou pada dirinya. Di sisi lain, suasana pun udah memanas di klan Koga walau Dolge mencoba mendinginkan suasana. Walau ia gagal meredam emosi para anggota klannya. Klan Koga pun langsung mengambil senjata mereka dan auto pergi menyerang ke perkemahan Kou. Sementara itu di perkemahan Kou sendiri akhirnya terbongkar kalau politik adu domba itu nggak lain adalah kerjaan si Ryosei yang melakukan itu semua hanya karena alasan dirinya menyukai perang. Berpindah pada Ren dan ajudan setianya yang bernama Seisun yang sedang dalam perjalanan ke klan Koga. Namun keduanya auto dijegat oleh orang-orang dari klan itu yang sedang marah. Ren diserang oleh salah satu pria dan nggak menghindar karena katanya ia nggak punya alasan untuk berperang. Hingga yang mengejutkan, si nenek yang terluka juga datang ke sana bersama Aladin. Sang nenek terpaksa datang untuk menghentikan anggota klannya agar nggak memilih jalan salah dengan berperang. Ia pun lalu bersujud di hadapan Ren sebagai tanda klan Koga akan menerima ajakan Kou untuk bergabung. Ia juga berkata jika Aladin udah meyakinkannya dengan bilang Ren adalah seseorang yang bisa dipercaya. Dan sang nenek meminta Ren melindungi semua anggota klannya sebagai syarat bergabungnya Koga dengan Kou. Mendengar itu, Ren berjanji akan melindungi seluruh anggota klan Koga, membuat kemarahan para anggota klan itu mereda. Peperangan emang bisa dihentikan, namun saat kembali ke desa, sang nenek yang emang udah terluka parah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Aladin bisa berbincang dengan jiwa sang nenek yang berkata dengan tubuhnya yang sekarang, ia akhirnya tahu siapa Aladin yang sebenarnya. Di mana Aladin adalah magi yang disayangi oleh para Rook sampai dipinjami kekuatan mereka, dan karena itulah Aladin salah jika berkata selama ini ia selalu sendiri. Karena ternyata para Rook selalu bersama Aladin hingga akhirnya sang nenek pun berubah menjadi Rook juga. Di sisi lain, Ren dan Seisun yang berniat kembali ke camp gak sengaja bertemu dengan Ryosei yang udah membawa seluruh pasukan Kou untuk berperang. Ia nggak peduli walau Ren bilang kini klan Koga udah jadi bagian dari mereka. Bahkan dengan terang-terangan ia membongkar semua rencananya di mana Ryosei akan menghabisi sang putri dan menuduh klan Koga yang melakukannya agar ia nggak disalahkan oleh kaisar karena udah menghancurkan klan tersebut. Ryosei langsung memerintahkan anak buahnya untuk memanahi Ren walau yang mengejutkan gadis itu bisa membuat panah-panah itu terpental menggunakan kipasnya. Di sini terlihat jika kipas milik Ren mempunyai tanda yang sama dengan seruling Aladin dan juga pisau milik Alibaba. Di mana dengan kipas itu Ren bisa berganti armor untuk membalas perbuatan Ryosei. Ren membawa Seisun terbang untuk menciptakan pusaran angin besar untuk menyapu Ryosei dan pasukannya, walau setelahnya sang putri terlihat sangat kelelahan. Sialnya, Ryosei ternyata cukup cerdas karena sebelumnya ia udah menempatkan sebagian pasukan di atas bukit dan karena itu ia pun berhasil menangkap sang putri dan juga melukai Seisun. Sang putri yang gak mau menyerah terus mencoba melawan walau beberapa anak panah akhirnya melumpuhkannya. Sang putri pun bersiap dieksekusi, namun kemudian terjadi ledakan di mana itu merupakan perbuatan dari Aladin. Ryosei langsung ditampol oleh Ugo dan setelahnya Aladin melihat kipas milik Ren di mana kipas itu ternyata berisi seorang jin wanita bernama Paimon. Selama ini Ren ternyata hanya bisa menggunakan kekuatan kipasnya tanpa bisa bertemu dengan Paimon, dan berkat bantuan Aladin gadis itu pun akhirnya bisa bertemu dengan jinnya untuk pertama kalinya. Paimon lalu berbincang dengan Ugo tanpa ada yang mengerti apa yang sedang para jin itu bicarakan. Dan setelahnya Paimon bilang ia nggak peduli apa yang sedang terjadi pada dunia ini karena yang ia pedulikan hanya mendukung Ren sebagai kandidat raja yang udah dicalonkan oleh magi dari Kekaisaran Kou. Dan di sini terbongkar jika magi dari Kekaisaran Kou adalah pria yang menghancurkan Dungeon Amon di part sebelumnya. Di sini juga terbongkar jika sang magi dulu membawa Ren ke Dungeon membuat sang putri bisa menaklukkan Dungeon tersebut dan karena itulah ia bisa memiliki jin Paimon. Hingga di scene selanjutnya Aladin akhirnya berpisah dengan klan Koga di mana para anggota klan memberikan tongkat peninggalan sang nenek untuk Aladin. Aladin yang melihat pedang milik klan Koga teringat jika pedang itu mirip dengan milik si Goltas. Hingga di sini juga terbongkar kalau Goltas dulunya merupakan bagian dari klan Koga. Hingga kemudian Aladin pun menceritakan pengorbanan Goltas dan lalu meninggalkan klan Koga.
Scene lalu berpindah ke sebuah kota di mana di sana ada dua orang gadis penjual buah dan sayuran di mana nggak diduga setelah dibebaskan dari status budaknya, Morgiana bergabung menjadi pekerja untuk kedua gadis itu. Sore harinya, Morgiana berterima kasih pada keduanya yang udah mengizinkannya ikut bersama mereka bahkan sampai menerimanya bekerja. Namun ia lalu meminta maaf karena nggak bisa mengikuti kedua gadis itu seterusnya karena Morgiana udah berjanji pada Goltas akan pulang ke kampung halamannya. Keesokan harinya, ketiga gadis tersebut tiba di sebuah kota lain yang anehnya para penduduk terlihat tegang. Karena ternyata kota itu baru aja diserbu gerombolan perampok karena terjadinya perselisihan internal di kota tujuan selanjutnya yang bernama kota Balbad. Di sana, mereka juga melihat seorang pria yang sedang menarik 4 orang budak membuat Morgiana teringat akan masa lalunya. Morgiana ternyata udah ditangkap dan dijadikan budak oleh si Jamil sejak dirinya masih kecil, membuat Morgiana nggak bisa melupakan kenangan buruk tersebut. Layla yang melihat Morgiana bermimpi buruk lalu bercerita jika ia juga dulu ditemukan oleh seorang gadis lagi yang bernama Sasa dan akhirnya bergabung dengan rombongannya. Selain Sasa, Layla juga bilang ada seorang lagi anak muda misterius yang menyelamatkannya dulu. Keesokan harinya, Morgiana diberitahu seorang pria kalau rombongan mereka nggak bisa melanjutkan perjalanan ke Balbad karena para perampok telah membuat markas di jalan satu-satunya menuju kota tersebut. Padahal Morgiana harus ke Balbad lebih dulu untuk sampai di kampung halamannya. Mengejutkannya, Morgiana berkata pada pria itu jika seseorang akan membuka jalur ke Balbad dengan menumpas para perampok, di mana orang itu nggak lain adalah dirinya sendiri yang menuju markas para perampok pada malam harinya. Awalnya Morgiana meminta komplotan perampok itu untuk pergi secara baik-baik yang tentu aja permintaannya itu malah ditertawakan. Membuat Morgiana auto menghajar salah satu anggotanya. Karena itu Morgiana pun auto dikelilingi para perampok hingga pertarungan pun gak bisa dihindari lagi. Nggak diduga pertarungan itu ditonton oleh pemimpin perampok dan penjual budak yang dilihat Morgiana sebelumnya, di mana sang pedagang budak sangat tertarik melihat kekuatan dari gadis itu, dan dengan melihatnya aja ia tahu Morgiana adalah ras petarung dari benua gelap yang disebut Vanalis. Morgiana yang udah membabat para perampok tiba-tiba diserang seekor burung gagak yang ternyata adalah milik si penjual budak yang diketahui bernama Fatima. Sialnya, kuku dari burung tadi ternyata mengandung racun membuat si Morgiana nggak sadarkan diri. Morgiana pun lalu tersadar dalam sebuah sel bersama seorang budak cilik bernama Naja. Anak itu yang nggak ngerti apa-apa langsung menangis saat Morgiana menjelaskan jika mereka berdua akan dijual dan dijadikan seorang budak, membuatnya teringat pada dirinya dulu. Dan karena itu Morgiana berjanji nggak akan membiarkan anak itu menjadi budak seperti dirinya. Keesokan harinya, Layla dan Sasa baru sadar kalau Morgiana udah menghilang dan mereka menebak jika gadis itu menuju jalur Balbad sendirian. Dan karena itu, semua anggota kelompok karavan si Layla pun bersiap mencari Morgiana. Sementara itu, di sel Naja tiba-tiba mengalami demam yang kejamnya saat Fatima mengetahui hal itu, si Naja malah akan dijadikan makanan bagi para hyena gurun peliharaannya. Melihat itu, Morgiana nggak bisa melakukan apapun karena kakinya diikat oleh sebuah plat baja. Namun Morgiana kemudian mendengar suara Goltas yang mencoba membangkitkan semangatnya, di mana saat itu Goltas berbicara pada Morgiana dalam wujud Rook. Saat Naja dilepaskan, Morgiana langsung melompat dan berhasil menghancurkan plat bajanya di tengah kawanan para hyena. Yang ajaibnya, Morgiana lalu berteriak mengeluarkan gelombang suara yang membuat hyena-hyena itu ketakutan. Melihat hal itu, Fatima malah mengeluarkan kawanan harimau, namun hebatnya Morgiana bisa melawan kawanan hewan buas itu sendirian. Morgiana menghampiri Fatima yang ketakutan melihat kekuatan gadis itu, di mana sang Vanalis bilang ia akan mengampuni Fatima asal pria itu memberikan semua kunci untuk melepaskan seluruh budak yang sebelumnya udah ia tangkap. Setelahnya, Morgiana bersama Naja pun menuju sel untuk melepaskan semua budak, di mana di antara para budak itu juga ada kedua orang tua si Naja. Namun yang lebih mengejutkan lagi, si Aladin juga ternyata ada bersama para budak tersebut, karena rombongannya udah disergap dalam perjalanan dan saat Aladin pingsan, ia dibawa ke sana. Bersamaan dengan itu, rombongan karavan Layla pun udah mulai mendekati markas para perampok, walau mereka dikejutkan saat sampai di sana tempat itu udah diporak-porandakan oleh si Ugo. Di sini, Layla dan Sasa ternyata mengenal Aladin karena sang magilah yang sebelumnya Layla sebut sebagai anak misterius yang pernah menyelamatkannya. Setelahnya, Morgiana dan Aladin berpisah dengan rombongan Layla karena keduanya harus pergi ke Balbad.
Morgiana ke Balbad untuk menuju kampung halamannya, sementara Aladin ingin mencari Alibaba. Karena seperti yang kita tahu di part sebelumnya, Alibaba bilang dirinya akan pergi ke Balbad untuk menyelesaikan suatu urusan. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.